dalam setahun belakangan ini terutama itu sudah semakin menjauhi nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu tepat sekali judul perbincangan kita malam ini bahwa ini memang menandai lonceng kematian begitu ya. Sebenarnya saya ingin menceritakan hal yang simpel saja, bahwa kita harus mengkontekskan Omnibus Law ini dalam satu tatanan berpikir bahwa ini adalah sebetulnya efek dari satu kondisi kepolitikan Indonesia yang dalam setahun belakangan ini terutama itu sudah semakin menjauhi nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu tepat sekali judul perbincangan kita malam ini bahwa ini memang menandai lonceng kematian begitu ya. Nah, saya ingin memulai dari situasi setahun yang lalu bahwa apa yang dicita-citakan oleh pejuang reformasi di tahun 98 itu semakin memudar ya. Dan memang gejala-gejala itu justru semakin menguat ketimbang berkurang. Dan ini ditangkap oleh banyak sisi, oleh banyak pihak juga. Yang jelas perkembangan kita itu sudah bergeser dari demokrasi. Ada yang mengatakan sudah masuk wilayah otoriter seperti LP3IS dan juga ada akademisi muda dari ENU, Tom Power juga mengatakan hal yang sedemikian. Ada yang mengatakan belum sampai otoriter tapi sudah dalam wilayah post demokrasi lah begitu ya. Post demokrasi atau pasca demokrasi yang ditandai diantaranya adalah bahwa masyarakat secara substansial sudah semakin terpinggirkan dalam kehidupan politik. Jadi politik ini sudah semua serba elit, ya. Jadi bahasa Perancisnya itu crème à la crème. Jadi krimnya krim. Jadi kalau krim itu ini puncaknya lagi gitu. Jadi sudah elitnya elit. Dan itu juga diawali dengan situasi kebanyakan partai kita yang juga semakin elitis, terjadi dedemokratisasi internal partai politik yang ditopang juga oleh oligarki di dalam partai, sehingga memang kehidupan partai itu sangat ditentukan oleh segelintir elit yang kemudian terefleksi dalam susunan ketatanegaraan dan kepolitikan kita yang ujungnya akhirnya membuat kehidupan politik kita semakin menjauhi demokrasi. Nah, hasil survei dan polling beberapa lembaga demokrasi internasional, misalnya The Economist Intelligence Unit misalnya, sejak 2018 sampai 2019 menunjukkan bahwa di level Asia Tenggara, Indonesia saat ini sudah di peringkat 3 di bawah Malaysia dan Filipina dengan nilai 6,4 sekian, terakhir 6,48 dan statusnya adalah float demokrasi. Artinya demokrasi yang tidak sempurna atau demokrasi yang cacat. Jadi jatuhnya tidak lagi demokrasi. Kemudian beberapa waktu lalu The Economist juga menuliskan kondisi politik Indonesia yang memang memiliki tendensi untuk menjauhi demokrasi. Guardian tahun lalu November itu juga menunjukkan gejala-gejala ketidakmampuan pemerintah untuk memperkuat demokrasi kita, sehingga memang secara umum lebih banyak kalangan yang bersepakat bahwa kondisi kita ini semakin menjauhi demokrasi. Tahun lalu, September tahun lalu, bagaimana ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menolak undang-undang pelemahan KPK, itu juga ternyata tidak digubris, berlanjut sampai saat ini. Nah, sehingga bisa saya katakan bahwa ada 11 karakteristik situasi politik kita, yakni yang pertama adalah lemahnya pelaksanaan checks and balances, kedua meredupnya civil society, ketiga kepemimpinan nasional yang tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik, juga para elit tidak cukup berhasil dalam memelihara soliditas masyarakat dan mendorong
demokrasi substansial rasional. Nah, ini semua menjadi pendorong berkembangnya pembodohan politik dan manipulasi kepentingan serta pembelahan politik juga pada akhirnya. Yang keempat adalah lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elit maupun masyarakat, seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elit dan meredupnya pendidikan politik dan melemahnya ekonomi masyarakat. Kemudian yang kelima adalah penegakan hukum yang tebang pilih, di mana kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum kita. Selain itu juga kecenderungan menerabas aturan. Dan ini juga tercermin dalam Omnibus Law itu ya, bagaimana banyak sekali aturan-aturan yang diterabas begitu. Dan yang keenam adalah memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan genuine yang ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara masif. Ketujuh adalah pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik, ya, yang ditandai dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan kriminalisasi. Kedelapan, terjadinya dedemokratisasi internal pada lembaga-lembaga politik, terutama partai, yang justru saat ini makin menyuburkan nilai-nilai anti demokrasi dan meningkatkan personifikasi di dalam partai. Kesembilan adalah pelaksanaan pemilu dan pilkada yang syarat dengan manipulasi dan politik uang, sehingga menimbulkan fenomena votes without voice. Ya, jadi kita punya votes, kita memilih tapi kita tidak berdaya untuk bersuara. Jadi votes without voice. Ke-10 adalah repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa khususnya, terutama dalam kontestasi elektoral, dan terjadinya diskriminasi politik atas nama SARA dan kedaerahan. Nah, ke-11 karakteristik itu membuat situasi kita memang stagnan ya, bahkan ada yang mengatakan sudah regresi begitu ya, mengalami pemunduran.